فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير وقال آخرون نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله. Beliau menukilkan dari Ibnu Jarir, yang memang tradisi dari Imam Ibnu Jarir menyebutkan pendapat-pendapat di dalam tafsir beliau. Nah, di antara pendapat ahli tafsir juga yang lain, yaitu mengatakan bahkan ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai izin dari Allah ayyusalli tatawwu'a haitsu tawajjah, untuk beliau mengerjakan salat sunnah ke arah manapun yang beliau inginkan, min syarqin aw gharb, ke arah timur ataupun barat, fi masirihi fi safari, di dalam perjalanan safar beliau, wa fi halil musabaqah, dan di dalam situasi berlomba, wa syiddatil khauf, dalam situasi yang ketakutan yang amat sangat, boleh sholat menghadap ke arah manapun dalam sholat sunnah. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Idris haddatsana Abdul Malik wa huwa Ibnu Abi Sulaiman an Sa'id bin Jubair. Ini dhahir sanadnya sahih, kita lihat nanti insyaallah. An Ibni Umar annahu kana yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatuh, bahwasanya Ibnu Umar sholat ke arah manapun kendaraannya itu mengarah. Wa yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan Ibnu Umar bercerita bahwasanya Rasulullah SAW selalu melakukan yang demikian itu. Disebutkan dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Imam Muslim. Kenapa di sini ada kalam Ibnu Abbas Hasan Shalih? Jelas ini kalam Tirmidzi, bukan kalam Ibnu Abbas. Baik. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai. Semuanya tadi dari jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, hadisnya sahih memang. Baik. Kemudian kata beliau, wa yata'awwalu hadhil ayah, beliau melaksanakan ayat ini. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka dimanapun kalian berada, maka di sana ada wajah Allah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai min turuqin an Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Iya, madarul hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wa asluhu fi sahihain, asalnya di dalam sahihain min hadis Ibnu Umar wa Amir bin Rabi'ah min ghairi dzikril ayah, tanpa menyebutkan ayat. Baik. Kemudian disebutkan wa fi sahihil Bukhari min hadis Nafi' an Ibnu Umar annahu kana idza su'ila an salatil khauf, dari Ibnu Umar bahwasanya beliau jika ditanya tentang salat khauf, wasofaha, beliau menceritakannya, sumaqal, lalu beliau mengatakan, fa in kana khaufun asyaddu min dzalik, kalau di sana ada rasa takut yang lebih parah dari itu, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, yaitu mereka sholat dengan
jalan kaki dengan berdiri di atas kaki-kaki mereka, wa rukbanan, dan juga boleh dengan berkendara mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Tidak mengapa dalam situasi ketakutan yang amat sangat, yaitu mungkin sedang dikejar musuh atau sedang menghindar dari serangan dan sebagainya. Baik. Intinya adalah apa? Dalam situasi apapun tetap mengerjakan sholat, tetap menunaikan sholat. Tidak seperti orang yang mereka lalai dengan keduniaan mereka. Ada masjid di dekat mereka pun mereka tak bisa, malah lepak-lepak di bawah pokok, santai-santai di mana misalkan jalan ke marhaban. Ini dalam situasi ketakutan, sehebat apapun tetap harus sholat. Dikasih keringanan yaitu apa? Menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Baik. Ini yang di Sahih Bukhari. Wa qala Nafi' wa la ara ibn Umar dzakara dzalika illa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' dan beliau asbatun nas ibni Umar, dan saya tidak memandang Ibnu Umar menyebutkan itu kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas'alah walam yufarriq Syafi'i fil masyhuri anhu baina safaril masafah wa safaril adu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam pendapat yang terkenal dari beliau tidak memisahkan antara safar masafah. Masafah artinya jarak. Kalau adwa, wallahu alam, adwa asalnya adalah penularan. Cuma tak paham apa ini maksudnya. Apakah intinya adalah menghindar atau bagaimana? Intinya segala jenis safar. Fal jami'u anhu yajuzu tatawwu fihi 'ala rahilah. Semuanya diriwayatkan dari Imam Syafi'i boleh untuk mengerjakan sholat tatawwu di atas kendaraannya itu, yaitu apa? Menghadap kemanapun untuk sholat yang sunnah. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah, khilafan li Malik wa jama'atih, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Wa ikhtara Abu Yusuf wa Abu Sa'id al-Astakhri at-tatawwa 'ala dabbah fil misr. Adapun Abu Yusuf dan Abu Sa'id al-Astakhri, yang ma'ruf sih is ya, tapi enggak apalah, Astakhri, mereka memilih boleh demikian kalau sholat sunnahnya di atas kendaraan di dalam kota. Wa hakahu an Abi Yusuf an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia menukilkan itu dari Abu Yusuf dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waqtarahu Abu Ja'far hatta lil masyi aidan. Ini dipilih oleh Abu Ja'far atau Bari sampai bahkan untuk orang yang jalan kaki. Baik, yaitu apa? Zahirnya di sini boleh menghala kemanapun dalam sholat sunnah. Wa qala Ibnu Jarir wa qala akharun, yang lain mengatakan bal nazalat hadhil ayah fi qaumin ummiyat alaihimul qiblah. Bahkan ayat ini, yaitu membolehkan untuk menghala kemanapun dan sholatnya sah, ayat ini turun menurut sebagian ulama. Ayat ini turun tentang kaum yang mereka terbutakan dari arah kiblat, tidak tahu sama sekali. Falam ya'rifu syatraha, mereka tidak mengetahui arahnya. Fa sallau ala anha'in mukhtalifah, kemudian mereka sholat ke berbagai arah yang tidak sama sesuai dengan ijtihad masing-masing. Faqala Allah liyal masyriqu wal maghrib, maka Allah berfirman, milikkulah masyariq wal maghrib, seluruh wilayah, seluruh arah timur dan seluruh arah barat. Fa aina ma wallaitum wujuhakum fahunalika wajhi, maka ke arah manapun kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, maka di sana ada wajahku. Wa huwa qiblatukum, dan itu adalah kiblat kalian. Fayu'allimukum bidzalika anna sholatakum madhiyah, maka Allah mengajari kalian dengan itu bahwasanya sholat kalian itu berlaku, yaitu sholat kalian sah, tidak perlu diulang. Haddatsana Ahmad bin Ishaq al-Ahwazi qala haddatsana Abu Ahmad az-Zubairi
Qala haddatsana Abu Rabi As-Samman an Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah sepertinya ada penyakit. Ada pembahasan enggak nanti? Kita tengok nanti insyaallah. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyertai Rasulullah SAW fi lailatin sauda'a mudlimah. Menyertai Rasulullah SAW di malam yang gelap dan malam yang hitam dan gelap. Gelap gulita. Fanazana manzilan. Kemudian kami turun di suatu tempat persinggahan. Faja'ala rajulu ya'khudul ahjar. Mulailah ada orang yang mengambil bebatuan, fayamalu masjidan yusolli fi, lalu dia membuat semacam masjid untuk sholat di situ, yaitu apa? Membuat batasan di sekelilingnya. Falamma asbahna idza nahnu qad shallaina ala ghairil qiblah. Manakala kami masuk di waktu pagi, ternyata kami telah sholat ke arah yang selain kiblat. Faqulna ya Rasulullah laqad shallaina lailatana li hadhihi li ghairil qiblah. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kan kita telah sholat di malam kita tadi bukan ke arah kiblat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Hanya milik Allah lah wilayah arah timur dan arah barat. Maka ke arah manapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, At-Tirmidzi dan Abu Dawud At-Tayalisi juga Ibnu Majah. Semuanya dari jalur Abu Rabi As-Samman dari Asim bin Abdillah. Kalau yang di atas tadi Asim bin Ubaidillah. Enggak dikasih catatan kaki. Yang ma'ruf Asim bin Ubaidillah dhaif, tapi perlu diperiksa lagi. Sayangnya enggak dikasih penjelasannya. Nanti Imam Ibnu Katsir akan membahas itu setelah itu. Kita lanjutkan dulu. Summa rawahu an Sufyan bin Waqi'. Ini jelas dhaif, sahitul hadis. An abihi an Abi Rabi' As-Samman bin Nahwi. Seperti itu juga riwayatannya dari jalur Asim bin Ubaidillah. Wa rawahu Tirmidzi an Mahmud bin Ghailan an Waqi'. Wa Ibnu Majah an Yahya bin Hukaim an Abi Dawud an Abi Rabi' As-Samman. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim an Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah an Sa'id bin Sulaiman an Abi Rabi' As-Samman. Wasmuhu Ash'as bin Sa'id Al-Basri wa huwa dhaiful hadis. Baik. Jadi penyakit yang pertama Abu Rabi As-Samman, dia Ash'as bin Sa'id Al-Basri dhaif. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan wa laisa isnaduhu bidzak. Ini hadis yang hasan dan sanadnya tidak seberapa kuat. Baik. Tentunya apa dhaif, bukan hasan. Ini baru penyakit pertama. Wala na'rifu illa min hadis Ash'as bin Samman. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Ash'as bin Samman. Wa Ash'as yudha'afu fil hadis. Ash'as dilemahkan dalam hadis. Baik, kalau dilemahkan kenapa dikatakan hadisnya hasan? Baik, makanya banyak ulama mengatakan Imam Tirmidzi mutasahil rahimahullah agak bermudah-mudah untuk menghasankan hadis. Kecuali kalau perlu ditakwil-takwil, maksudnya hasan adalah isinya bagus, seperti kata sebagian muhaddisin. Baik, qultu kata Imam Ibnu Katsir wa syaikhuhu Asim aidan dhaif. Baik. Gurunya yaitu Asim bin Ubaidillah Al-Jazari, kalau yang Anda ingat, dhaif. Berarti ada dua penyakit. Qala Bukhari munkarul hadis. Ini berat. Munkarul hadis berarti apa? Tidak mungkin untuk diangkat. Maka dari mana dikatakan hadisnya hasan? Qala Ibnu Ma'in dhaif la yuhtaju bih. Lemah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Wa qala Ibnu Hibban matruk, harus ditinggal. Asim bin Ubaidillah. Tayyib, wallahu a'lam. Wa ruwiya min turuqin ukhra an Jabir. Diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain tapi dari sahabat yaitu Abu Jabir.
Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kalau boleh terangkan sedikit berapa lama kita boleh bermusafir, solat musafir? Alal khilaf tentang masalah ini, tapi yang rajih dari hadis Ibnu Abbas yaitu 18 hari. Setelah 18 hari sebaiknya apa? Kalau kita merasa ini saya belum akan pergi-pergi lagi, maksudnya adalah menetap di suatu tempat walaupun niatnya safar, tapi hendaknya apa? Mengikuti jamaah dan sholatnya tamam. Selama belum yakin, misalnya kalau setelah 18 hari, nanti petang memang harus balik, ya itu lain tentunya. Berarti masih boleh untuk safar perjalanan pulang. Kalau ada orang berpendapat tidak harus haji di luar perjalanan. Memang ada beberapa khilaf tentang masalah ini, yaitu keringanan yang didapatkan dari hadis Rasulullah SAW paling akhirnya adalah 18 hari, yaitu ketika beliau safar ke Makkah untuk haji dan sebagainya itu. Kemudian beliau balik lagi. Nah, makanya Ibnu Abbas memilih kalau memang sudah 18 hari dan sepertinya masih dalam situasi safar dalam arti bukan berjalan tapi menetap di suatu tempat, sebaiknya tamam. Yang lain mengatakan untuk lebih hati-hatinya kalau sudah lebih dari 3 hari sebaiknya memang apa? Yaitu sholatnya tamam. Dan itu lebih baik. Karena memang Rasulullah sendiri tidak terang-terangan dengan lafaz beliau membatasi setelah ini harus apa. Tapi dilihat dari beberapa fi'il Nabi. Memang dari sisi pahala tentunya lebih baik kita sholatnya tamam dan tidak dijamak. Dari sisi pahala setelah 3 hari. Namun barang siapa masih ingin mencari keringanan, batas akhirnya 18. Ini mana boleh kasar dalam keadaan macam tu? Betul. Kalau sampai 18 hari itu masih boleh qasar. Cuma dianjurkan memang setelah 3 hari sebaiknya tamam saja. Memang ada khilaf, dilihat dari praktek Nabi ada beberapa khilaf di situ. Kasar dan jamak sekali lah maknanya boleh ya. Iya. Itu yang kami pertanyakan. Jazakallah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih di muka surat 385, yaitu catatan kaki tentang orang yang menisbatkan takwil kepada para salaf, bahwasanya salaf juga mentakwil. Baik, masih dari penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala dalam catatan kaki itu, kata beliau, wa idza kanat min majmu'i adillah, yaitu apa? Terkadang tansis, yaitu nas, kepastian bahwasanya misalkan Allah punya sifat demikian, terkadang didapatkan dari satu dalil, terkadang didapatkan dari kumpulan dalil. Nah sekarang yang kedua, wa idza kanat min majmu'ati adillah, apabila nas tadi didapatkan dari gabungan dalil-dalil, mithlu sifatil ulu, seperti sifatul ulu, sifat ketinggian. Jelas satu dalil ada, dan banyak dalil juga menunjukkan, bahkan kata Ibnu Qayyim sampai 2000 dalil atau 3000 dalil dari Quran wa Sunnah, banyak sekali tentang sifat tingginya Allah Ta'ala. Baik. Contohnya sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala, wa sifatul yadain, dan sifat tangan. Ini banyak dalilnya, dalam Quran pun banyak. Baik. Lillahi azza wa jalla. Wa jami'i sifatid dzatiyah, dan seluruh sifat-sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah terlepas dari zatnya Allah Ta'ala. Di antaranya adalah sifatul rahmah, wa sifatul wajh, wa asbahu dzalik, dan yang seperti itu. Lillahi azza wa jalla, milik Allah azza wa jalla, fa inna hadhihi tansisiyatun la tahtamilu ghairaha. Maka sesungguhnya sifat-sifat ini adalah polanya adalah tansis, yaitu betul-betul nas, tidak memiliki kemungkinan yang lain. La yahtamilu ghairaha, tidak memiliki kemungkinan yang lain, tidak mungkin ditakwil. Oh jangan-jangan ini, tak ada jangan-jangan, lafadznya sudah jelas, Allah sudah memilih lafadz itu, tinggal kita imani. Li'annaha ja'at biha adillatun katsirah, karena dalil-dalil yang banyak telah mendatangkan sifat tadi tanfil ihtimal alladhi qad ya'rid,
meniadakan kemungkinan yang terkadang mendatangi atau menghadang, yakni bilihtimal alihtimal al-lughawi. Yang dimaksudkan dengan kemungkinan yaitu kemungkinan secara bahasa yang sering digunakan oleh menjadi pintu masuk para ahli takwil, pintu masuk para mubtadi'ah. Tuh kan secara bahasa maknanya banyak. Baik, mereka selalu alasannya itu. Mereka tidak melihat qarinah yang Allah datangkan bersamaan dengan lafaz tadi. La ihtimal al-aqli, bukan ihtimal akal. Ihtimal akal dipakai oleh banyak orang-orang dari kalangan batiniyah dan lain-lain. Secara akal kemungkinan lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Karena apa? Ihtimalat akliyah, kata Ibnu Hajar, tidak ada habis-habisnya. Akal mungkin membuat bayangan-bayangan yang hakikatnya tidak pernah ada. Baik. Wa tuhaddidul murad. Dan nas-nas tadi, dalil-dalil tadi telah membatasi apa yang Allah inginkan. Baik, misalkan satu dalil mungkin ditakwil, tapi kalau dalil banyak hanya menunjukkan pada satu makna saja, maka dalil yang banyak tadi sudah membatasi tentang apa yang Allah inginkan. Tidak boleh kita masih cari-cari kemungkinan ini, kemungkinan itu. Seluruh dalil misalkan yang membahas itu ternyata hanya menunjukkan satu makna, maka tak boleh kita mendatangkan makna-makna yang lain untuk melemahkan penunjukan dalil yang sebanyak itu. Laukana sama ihtimalun fil lughah, seandainya di sana memang ada kemungkinan yang lain secara bahasa. Baik. Walaupun secara bahasa ada beberapa kemungkinan, tapi kalau dalil-dalil yang ada sekian banyak hanya menunjukkan satu makna, berarti memang itulah yang Allah inginkan. Tak boleh kita masih merasa ragu-ragu dan bimbang. Fahada wajhu maji'it tansis, maka inilah sisi kedatangan tansis, yaitu penetapan yang di dalam Quran mungkin atau dalam hadis. Au kaifa na'rifu annaha nas, atau bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini adalah nas, bukan sekedar zahir, bukan sekedar apa? Suatu kemungkinan yang dominan. Ini betul-betul nas, tidak ada kemungkinan, tidak memiliki kemungkinan yang lain. Walidzalika man ankara ma nussa alaih, maka dari itu barang siapa mengingkari sesuatu yang telah dinaskan, ay masara lafdhu dalan ala muradi bin nasiyah, yaitu apa? Lafaz dari suatu dalil betul-betul sudah menjadi penunjuk tentang apa yang diinginkan oleh Allah secara nas, fa innahu kafir, maka orang ini kafir. Ini bukan berarti orang-orang Wahabi mengkafirkan atau apa, bukan. Memang ini ketentuan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam riwayat Yunus bin Abdul A'la dan ditetapkan oleh para ulama Syafi'iyah. Ini memang kalam Syafi'i. Barang siapa mengingkari setelah datangnya hujjah pada dia dengan hujjah yang menyebabkan seakan-akan dia melihat langsung, yaitu apa? Nas. Karena nas polanya adalah betul-betul apa? Menghilangkan keraguan. Sudah datang nas yang polanya sampai seperti itu, dia masih mengingkari, maka dia kafir memang. Baik. Illa idza kana sama syubhatun qawiyyah aradat, kecuali apabila di sana ada syubhat, suatu kerancuan yang qawiyyah, yang kuat, yang menghadang pemahaman tadi. Baik, maka tidak sampai dikafirkan. Mungkin apa? Seperti kata Syekhul Islam, ini mubtadi orangnya, tidak sampai dikafirkan. Karena apa? Kita diwajibkan beriman, bukan malah mendatangkan syubhat. Cuma tidak sampai kafir karena masih ada syubhat tadi. Mislama aradhalilu fatil ulu, seperti syubhat yang menghadang orang-orang yang meniadakan ketinggian Allah, ma'arad, yang menghadang itu. Makanya orang yang mengatakan Allah tidak di langit itu tidak sampai dikafirkan, tapi mereka mubtadi karena menentang nas yang banyak. Kenapa tidak sampai kafir? Karena mereka memiliki syubhat yang kuat. Untuk kita syubhat itu lemah, tapi untuk akal-akal orang tadi kita kasih udzur. Walaupun mereka merasa hebat, kita lihat akalnya memang nggak sampai itu. Makanya sekitar syubhat itu pun mereka sudah selemah itu. Baik. Maka mereka tidak dikafirkan, namun dikatakan mubtadi karena tidak beriman pada ayat-ayat yang jelas, hanya demi ayat yang tidak jelas. Itu mengikor hawa nafsu. Wa katsirun min ahli ilm yukaffiru man ankara
uluwar Rahman. Sementara banyak para ulama yang mengingkari ketinggian Ar-Rahman Azza wa Jalla ala khalqih, di atas para makhluknya. Memang banyak yang mengingkari, memang kafirkan. Jahmiyah dikafirkan setelah tegak hujah yang jelas sekali. Tapi untuk semacam Asy'ariyah yang syubhatnya itu kabusnya lebih tebal, maka mereka tidak dikafirkan, tapi dikatakan mereka adalah mubtadi'. Baik. Sebagian kecil ulama sampai mengkafirkan. Anak baca sendiri naskahnya jauh sebelum Syekhul Islam. Jadi ini bukan Syekhul Islam yang mengkafirkan Asy'ariyah, bahkan ulama terdahulu yang jauh sebelum Syekhul Islam. Sebagian mengkafirkan Asy'ariyah. Baik. Yang betul tidak sampai kafir, tapi apa? Mubtadi'. Baik. Itu pun kita masih dianggap bahwa mutasyaddid. Padahal kita sudah istilahnya kasih udur banyak itu. Nah, mereka yang justru mengkafirkan, barang siapa menunjuk tangannya ke langit mengatakan Allah di langit, maka dia kafir, mengatakan Allah punya jisim. Ternyata mereka yang terang-terangan mengkafirkan. Padahal kita malah memaafkan banyak. Selesai dari Syarah Fatwa Hamawiyah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baik. Kembali ke muka surat yang berikutnya berarti qala Syekhul Islam rahimahullah, wa in kana naqilu anis salaf arada bi qawlihi adh-dhahir ghairu murad. Apabila orang yang menukilkan dari salaf itu mengatakan menginginkan dengan perkataan dia bahwasanya zahir dari ayat tadi tidak diinginkan, indahu menurut salaf, kata dia, annal ma'anil lati dhaharat min hadil ayat, bahwasanya makna-makna yang nampak dari ayat-ayat ini sepertinya terulang ya berarti dalilnya. Tapi enggak apa, kita ikuti karena nanti ada catatan kaki yang lain dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena dulu anak dalam menyusun buku ini memang mengambil dari membandingkan beberapa syarah, sehingga terkadang terulang karena syekh yang ini membahas masalah ini, syekh yang itu membahas masalah yang dengan sudut pandang yang lain, sehingga terkadang tak sengaja terulang matanya. Tapi catatan kakinya nggak terulang insyaallah, karena ada beberapa sudut pandang dari masyayikh yang ada. Jadi kita ikuti bacaannya di sini. Bahwasanya makna-makna yang nampak dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini mimma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatih, yang sudah sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya, wala yahtassu bi sifatil makhluqin, bukan khusus untuk sifat makhluk, bukan yang khusus untuk sifat makhluk, bal hiya wajibatun lillah, bahkan makna-makna tadi memang wajib untuk Allah, yaitu zahirnya memang menunjukkan itu. Zahir dari nas yang ada itu memang menunjukkan ini sifat yang wajib untuk Allah. Au jaizah alaih, atau boleh saja untuk Allah memiliki sifat tadi, jawazan zihniyah au jawazan kharijiyah, yaitu boleh terjadi secara akal kita, secara akal mengatakan zahir ayat menunjukkan memang boleh saja Allah punya sifat itu. Au jawazan kharijiyan, atau boleh saja dari sisi memang kenyataannya seperti itu, ghairu murad. Nah, kalau orang ini mengatakan menurut salaf zahir yang sudah sesuai keagungan Allah ini tidak diinginkan, faqad akhta'a fima naqalahu anis salaf au ta'ammadal kadzib, maka dia telah keliru di dalam penukilan dia dari salaf, atau dia sengaja dusta atas nama salaf. Fama yumkinu ahadun qattu, fama yumkinu ahadan, artinya ahadan qattu an yang kula an wahidin minas salaf, tidak mungkin bagi satu orang pun sama sekali untuk menukilkan dari seorang pun dari salaf ma yadullu, yang menunjukkan la nasan wala zahiran, baik secara nas ataupun secara zahir, annahum kanu ya'taqidun, bahwasanya mereka dulu meyakini anallaha laisa fawqal arsy, bahwasanya Allah itu tidak di atas arsy, wala anallaha laisa lahu sam'un wala basarun wala yadun haqiqah, ataupun Allah memiliki tangan, bahwasanya Allah tidak memiliki pendengaran, penglihatan ataupun tangan secara hakiki. Ya, tidak mungkin dia menukilkan dari salaf itu. Dia mampu menukilkan dari salaf, ini tidak mungkin kalimat macam itu. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Baik. Wa taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz,
pembagian kalam kepada haqiqah dan majaz, wa dhahirin wa muawwal, yang zahir dan yang perlu ditakwil. Hadza istilahun hadis, ini istilah yang baru. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa kalamul Arab yadullu ala makna, maka kalam Arab itu langsung menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan zahir yang nampak, tidak perlu memiliki ihtimalat yang pening sendiri. Akhirnya kita ragu-ragu, segalanya akan menjadi ragu bagi kita. Kalau dikit-dikit masih ada kemungkinan nanti was-was kita. Imma binasiyah wa imma bizuhur. Boleh jadi penunjukannya itu secara nas, tidak ada kemungkinan yang lain. Boleh jadi dengan dari si zuhur, yaitu ada beberapa kemungkinan, namun kemungkinan yang terbesar nampak, yaitu ini. Wa hadza zuhur qad yakunu min jihatil haqiqah. Kejelasannya, zuhurnya itu boleh jadi dari sisi hakikat, wa qad yakunu min jihatil zahiriyah. Boleh jadi dari sisi memang itulah yang nampak, walaupun boleh jadi hakikatnya lain. Baik, itulah pola kalam Arab. Baik, dan kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang nampak, sesuai dengan yang zahir dari kalam seseorang misalkan, atau kalamullah atau kalam Rasul. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti was-was, jangan-jangan, tak perlu gitu. Nanti letih sendiri. Kama anna nas yakunu haqiqatan la ghair. Sebagaimana nas itu pasti hakiki, tidak ada yang lain. Idza tabayyana dzalik, apabila itu sudah jelas, dan memang itulah asal dari ucapan orang seluruh dunia, cara bicaranya seperti itu dan cara menghukumnya seperti itu, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Agar kita tidak was-was, kita diperintahkan menghukumi zahir-zahirnya orang ini minta kopi, kita kasih kopi. Nggak boleh ucapnya maksudnya kopi adalah yaitu Coca-Cola. Iya. Kalau dia bilang kopi, hukum asalnya memang minta kopi, bukan yang lain-lain, betul. Kalau tidak demikian nanti kita was-was dan pening. Demikian pula di dalam masalah transaksi, dalam masalah akad jual beli, kita menghukumi secara zahir, tidak boleh kita was-was, jangan-jangan. Tak ada itu, kecuali kalau ada qarinah yang menimbulkan keraguan, itu lain. Nah, qarinah itu didatangkan untuk menunjukkan apa yang dia inginkan sebenarnya. Kalau tidak ada qarinah, maka kembali ke hukum asal, agar tidak letih sendiri. Kemudian kata beliau, fadzuhuruhuna idza qulna, maka yang namanya zuhur yaitu kejelasan yang nampak. Di sini jika kita mengatakan dalla dhahirul makna ala kada, misalkan kita bilang dhahir dari makna suatu kalimat itu menunjukkan pada demikian dan demikian. Fa inna kalamal Arab dalun ala mastamal alaihil makna, maka sesungguhnya kalam Arab itu memang menunjukkan kepada sesuatu yang dikandungi oleh makna tadi, bukan yang lain-lain. Baik. Bidhahirihi wa bihaqiqatih, sesuai dengan dohirnya yang nampak dan sesuai dengan hakikatnya. Boleh jadi dohir, boleh jadi sampai tingkat hakiki. Lihat pola kalimatnya. Wa kulluhul haqiqah wa dhahir tangqasimu, dan semuanya baik itu hakikat dan dohir, dia terbagi, baik itu hakikat ataupun dohir, terbagi ila haqiqatin ifradiyah wa haqiqatin tarkibiyah. Yaitu hakikat secara ifradiyah, satu lafaz mungkin, atau hakikah tarkibiyah, yaitu kalau dua kata disusun, misalkan ada dua lafaz disusun. Kalau orang yang diajak bicara mengatakan, aduh saya bingung. Nah, ini menunjukkan Ahlus Sunnah sendiri, mereka ilmunya memang tinggi. Tinggal kita pelajari ilmu-ilmu Ahlus Sunnah. Baik, tujuannya ini disusun seperti ini untuk Untuk membantah ahli kalam yang bahasanya bahkan lebih memusingkan lagi. Maka diimbangi oleh Ahlus Sunnah dengan dirapikan lagi agar orang paham duduk perkaranya, permasalahannya. Hakikat sendiri ada dua, secara lafaz tersendiri bersendirian atau lafaz yang tersusun. Wa kadzalika dzahir, demikian pula dzahir yang qasimu ila dzahir ifradi wa dzahir tarkibi. Dzahir secara satu lafaz dan dzahir secara kalau lafaz ini disusun dengan lafaz yang lain, dan itu juga disebutkan walaupun dengan gaya bahasa lain oleh Ibnul Qayyim dalam kitab tadi As-Sawa'iqul Mursalah. Baik. Yakni manastafidu minhul makna, yaitu sesuatu yang kita ambil darinya faedah makna.
Yakni maksudnya apa? Minal alfaz, dari lafaz-lafaz yang ada bilafdin wahid, dengan satu lafaz. Fahada yusamma haqiqatan ifradiyah. Ini yang dinamakan sebagai hakikat ifradiyah. Yaitu apa? Misalkan apa? Lafaz ra'sun. Ra'sun saja artinya adalah apa? Kepala. Tapi kalau dikatakan ra'sul himar, ini sudah memiliki makna khusus, yaitu apa? Kepala keledai. Sudah tidak sama ketika dikatakan ra'sud daulah, pemimpin negara misalkan. Jelas itu sudah lain. Walaupun asal maknanya masih ada sisi kesamaan, namun hakikatnya sudah lain. Nah, ini contoh. Ra'sun sendiri memiliki satu makna. Kalau sudah dinisbatkan, digabungkan dengan lafaz yang lain, maka dia memiliki makna yang khusus ketika dibezakan dengan gabungan lafaz yang lain. Nah, semuanya itu hakiki. Au bisiyat, atau apa? Dilihat dari alurnya, dilihat dari polanya. Seperti apa? Misalkan innaka antal aziz, sesungguhnya engkau adalah yang perkasa. Ini pujian. Ini dohirnya adalah pujian. Namun kalau siyaknya lain, maka makna boleh jadi lain. Seperti dalam ayat duqa innaka antal azizul karim, yaitu apa? Malaikat penjaga neraka sambil menyiramkan air mendidih ke kepala orang-orang kafir di dalam neraka, mengatakan, rasakan sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa. Nah, jelas ini bukan pujian, tapi apa? Ejekan. Nah, ini semua hakiki. Tapi apa? Hakikat ternyata lain-lain. Lihat dari pola kalimatnya, lihat dari susunannya. Ini bahasa Arab memang luas dan semuanya hakiki. Bukan dikatakan oh tidak demikian. Tak, bahkan memang itulah hakikat yang diinginkan di dalam kalimat tersebut. Au bi adillatin mukhtalifah, atau hakikat tadi dipahami dari dalil yang beraneka ragam. Baik, misalkan apa? Contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud. Misalkan ata amrullah fala tastajiluh. Ata ini adalah apa? Fi'il madhi, menunjukkan apa? Sudah berlalu. Ma'ruf secara lughawi. Ata fi'il madhi menunjukkan sudah apa? Madha, sudah berlalu. Tapi ketika Allah menjadikan dalam pola fala tastajiluh, maka jangan kalian minta itu disegerakan, menunjukkan apa? Ini belum terjadi. Tapi kenapa dengan fi'il madhi? Tujuannya adalah apa? Litahqiq, yaitu memberikan kepastian. Jadi apa? Hari kiamat memang pasti datang. Makanya didatangkan dengan pola madhi. Cuma dia belum datang. Memang kenyataannya memang belum datang. Makanya Allah menggunakan kalimat fala tastajiluh, maka jangan kalian minta disegerakan. Berarti memang belum terjadi dia. Cuma pasti dan sudah dekat. Nah, ini adalah hakikat. Cuma apa? Haqaiq secara lughawi itu tidak sama dengan apa? Haqaiq ketika sudah dibuat susunan ini dan itu. Tarkibi. Lihat pola kalimatnya. Lihat dalil-dalil dan faktor penunjuk yang di sekelilingnya dan seterusnya. Fahadi takunu tarkibiyah, maka inilah yang dikatakan sebagai tarkibiyah. Secara satu lafaz maknanya demikian, secara gabungan lafaz maka maknanya mengalami apa? Sedikit pengkhususan. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah kepada Rabbmu bagaimana dia itu memanjangkan bayang-bayang. Nah, kita disuruh lihat keadaan alam semesta. Ketika jam sekian bayang-bayangnya pendek, makin memanjang dan seterusnya. Baik, wa huna qauluhu, di sini firman Allah, alam tara ila rabbik. Apakah engkau tidak melihat kepada Rabbmu? Fihi idhafatur ru'yah ilaika. Di sini ada penyandaran pandangan, penglihatan kepadamu, yaitu engkau wahai Rasulullah. Alam tara mutawajjihatan ila Rabb, arahnya kemana? Kepada Allah, yaitu engkau melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'lumun anna dzalika ghairu murad, dan telah diketahui bahwasanya ini memang tidak diinginkan. Kenapa? Karena memang qarinah menunjukkan bukan maksudnya melihat betul-betul kita melihat zatnya Allah, tapi apa? Melihat sun Allah, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Makanya setelahnya apa? Allah kasih qarinah. Bukan melihat zatnya Allah, tapi lihat bagaimana Allah memperlakukan alam semesta ini. Jadi yang dilihat adalah perbuatan Allah, bukan zatnya. Jadi qarinah sudah menunjukkan apa yang Allah inginkan. Dan ini hakiki. Wa hadza la ya'ni ta'wilan. Dan ini bukan dimaksud
sebagai suatu takwil. Ini bukan takwil, kita tak perlu menakwil, kita sudah langsung paham. Bagi orang yang paham bahasa Arab, yang dimaksudkan bukan melihat zat Allah, tapi bagaimana Allah melakukan ini dan itu. Lihat fi'il Allah di alam semesta ini. Dan harus sejak dulu yang namanya fi'il tak nampak, yaitu apa? Perbuatan itu tak nampak, namun apa? Hasil perbuatannya itu nampak. Lihat. Kemudian apa? Ausorfan anid dhahir. Ini bukan dinamakan sebagai memalingkan lafaz dari dhahirnya atau memalingkan makna di dhahirnya, bukan. Ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Bal dhahirul ayat, bahkan memang dhahir ayatnya menunjukkan apa? Anal murad huwa ru'yatu qudratillahi azza wa jalla. Dhahir ayat sudah menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah kita melihat pada kekuasaan Allah azza wa jalla wa asari sun'atih, dan jejak-jejak perbuatan Allah, perlakuan Allah, tadbirnya Allah fi khalqih, pada makhluknya. Li'annahu qala ba'daha, karena Allah berfirman setelahnya, kaifa maddadzil, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang para makhluk itu. Baik. Nah, ini untuk apa? Ini sebagai senjata bagi kita untuk memahami kalau datang syubhat begini dan begitu. Baik. Senjata di Ahlus Sunnah sudah lengkap, tinggal apa? Bagaimana kita membuka gudang persenjataan tersebut. Nah, banyak orang jangankan membuka, datang ke gudang aja tak nak. Maunya apa? Bergabung dengan ahlul bidah sehingga dibodohi terus. Harusnya apa? Mendekat, belajar, dan nanti boleh menggunakan senjata sesuka kita setelah kita pandai. Sesuka dalam artian boleh pakai ini, boleh pakai itu. Baik. Wa qaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Kemudian Allah mendatangi bangunan mereka dari asasnya. Wa laysat hadhihi min ayati sifat allati fihal ityan. Bukanlah di sini termasuk ayat-ayat sifat yang di dalamnya ada apa? Sifatul ityan, yaitu Allah mendatangi. Yaitu apa? Betul-betul Allah yang zat Allah yang mendatangi, bukan itu. Karena apa? Pola kalimatnya sudah menunjukkan apa yang diinginkan. Yang diinginkan adalah apa? Takdir Allah yang mendatangi asas bangunan tadi untuk meruntuhkannya, bukan zatnya Allah. Nah, Ahlus Sunnah memahami itu. Orang Arab pun paham. Makanya para sahabat tidak bertanya gimana Allah mendatangi bangunan itu dari arah bawah. Mereka paham apa yang dimaksudkan. Li'annal maksudahuna ityanu sifatillah. Karena yang dimaksudkan di sini adalah kedatangan sifat Allah. Bukan sifat dari apa? Bukan sifat dalam artian kedatangan zatnya Allah, tapi salah satu sifat Allah yang datang, misalkan, atau beberapa sifat Allah, yaitu apa? Kekuasaan Allah, kemarahan Allah, pengaturan dan sebagainya. Ityanu qudratillahi azza wa jalla, yaitu datangnya kekuasaan Allah azza wa jalla ke bangunan orang-orang kafir itu. Sehebat itu ternyata apa? Kalah, senang aja bagi Allah untuk meruntuhkan bangunan mereka. Liqaulihi ba'da, berdasarkan firman Allah setelah itu apa? Kenapa ini terulang kalimat yang ini ya? Kaifa maddadzil, bagaimana dia mendatangkan bayang-bayang. Ini tentunya keliru kalau apakah si penulis yang mentranskrip kalam dari si pensyarahnya, sehingga apa? Justru kenapa yang muncul kalimat yang ini? Kenapa? Karena lafaz setelahnya bukan itu tentunya, tapi apa? Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid fa kharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim. Kemudian atap itu jatuh menimpa mereka dari atas mereka. Ini kalimat setelahnya. Ini paling kesalahan dari si pencetaknya atau penulisnya. Penulis kalam syekh. Fa hadza yuqalu lahu haqiqatun tarkibiyah. Ini dinamakan sebagai hakikat tarkibiyah. Jelas kata makna asalnya adalah datang. Apalagi apa? Fa'ilnya atallahu, Allah yang datang. Namun ketika susunan kalimat menunjukkan pada apa yang diinginkan, taruhlah kita yang diinginkan bukan datangnya zat Allah, namun apa? Datangnya kekuasaan Allah, ketentuan Allah, kemurkaan Allah dan semacam itu. Baik. Wa huwa dzahirul ladzi yufhamu min asya'. Inilah zahir yang dipahami dari alur kalimat tadi. Baik. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang mubtadi'ah. Kalian sendiri juga melakukan takwil, wahai Ahlus Sunnah.
Kalian mengatakan bukan Allah yang datang, tapi kekuasaan Allah. Kita katakan ini bukan takwil, bukan tahrif, bukan pemisongan, karena pola kalimatnya sudah menunjukkan apa yang Allah inginkan. Baik, ya Allah, wallahu a'lam.